Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, yang mana pada hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas kita. Kemudian selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik. Baiklah, yang saya muliakan Bapak Syukri Albani yang sebagai dosen hukum perdata Islam, dan yang saya hormati kawan-kawan sekalian. Baiklah kawan-kawan, izinkanlah kami dari kelompok pertama pada hari ini untuk mempresentasikan judul makalah kami, yaitu arti dan ruang lingkup hukum Islam. Oke, baiklah kawan-kawan, di sini saya akan menjelaskan pengertian hukum Islam. Hukum adalah seperangkat norma atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Sedangkan hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar dan kerangkanya hukum ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum Islam menurut bahasa adalah menetapkan sesuatu yang lain, sedangkan menurut istilah merupakan ketentuan kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf yang mengandung perintah atau larangan, anjuran dan membolehkan memilih antara mengerjakan atau meninggalkan. Kemudian ruang lingkup hukum Islam. Hukum Islam baik dalam pengertian syariat maupun fikih dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu yang pertama ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh adalah tata cara dan upacara yang wajib dilakukan oleh seorang muslim dalam menjalankan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat, membayar zakat, menjalankan ibadah haji dan lain-lain sebagainya. Kemudian nomor dua, muamalah atau ghairu mahdoh adalah ketetapan Allah yang berhubungan dengan kehidupan sosial manusia, walaupun ketetapan tersebut terbatas pada pokok-pokok saja. Karena itu sifatnya terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad manusia yang memenuhi syarat melakukan usaha itu. Baiklah, kemudian kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu bagian-bagian hukum Islam. Hukum Islam memiliki beberapa bagian. Ada 7 bagian dalam hukum Islam. Yang pertama adalah munakahat. Munakahat adalah hukum yang mengatur sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian dan akibat-akibatnya. Yang kedua adalah wirasah. Wirasah adalah hukum yang mengatur tentang masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta warisan dan cara pembagian warisan. Kemudian nomor 3, muamalah. Muamalah adalah hukum yang mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam persoalan jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, jinayah. Jinayah adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam jarimah, hudud atau tindak pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, maupun al-jarimah, takjir atau perbuatan yang bentuk dan batas hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran dari pelakunya. Yang kelima, al-ahkamas sultaniyah. Al-ahkamas sultaniyah adalah hukum yang mengatur soal-soal yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan pusat maupun daerah, tentara, pajak dan sebagainya. Yang keenam adalah syiar. Syiar adalah hukum yang mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama dan negara lain. Yang terakhir adalah muqassamat. Muqassamat adalah hukum yang mengatur tentang peradilan, kehakiman dan hukum acara. Sistematika hukum Islam dapat dikemukakan sebagai berikut. Al-ahkamashi asy-syar'iyyah, hukum. Baiklah, masuklah kita ke bagian yang keempat, yaitu tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam secara umum adalah darul mafasidi wa jalbul masalihi, yang artinya mencegah terjadinya kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan. Kemudian menurut Abu Isa Al-Shatibi, tujuan hukum Islam itu ada 5 kata Abu Isa Al-Shatibi. Yang pertama, memelihara agama. Yang kedua, memelihara jiwa. Yang ketiga, memelihara akal. Yang keempat, memelihara keturunan. Yang kelima, memelihara harta. Dapat kita pahami bahwasanya tujuan-tujuan hukum Islam itu semua mengarah kepada kebaikan, seperti yang dikemukakan oleh Abu Isa Al-Shatibi. Abu Isa Al-Shatibi. Baiklah, masuklah kita ke bagian yang kelima, yaitu sumber hukum Islam. Islam adalah agama yang sempurna. Islam memiliki hukum yang datangnya dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebagai umat Islam, kita harus berpedoman dan berpegang teguh kepada hukum Islam, yakni Al-Quran dan hadis. Kemudian
masuklah kita ke bagian yang keenam, yaitu kontribusi perumusan dan penegakan hukum Islam. Hukum Islam memiliki dua sifat. Yang pertama, stabil. Yang kedua, berkembang. Stabil maksudnya adalah hukum Islam sebagai wahyu akan tetap dan tidak pernah berubah sepanjang masa. Yang kedua, maksud dari berkembang. Berkembang maksudnya adalah hukum Islam tidak kaku dalam berbagai kondisi dan situasi sosial. Itulah maksud dari dua sifat hukum Islam. Baiklah, masuklah kita ke bagian terakhir, yaitu fungsi hukum Islam dalam masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan pertolongan satu sama lain dan memerlukan organisasi dalam memperoleh kemajuan dan dinamika kehidupannya. Dalam hal ini, hukum Islam memiliki tiga orientasi. Yang pertama, mendidik individu, tahzib al-fardi, untuk selalu menjadi sumber kebaikan. Yang kedua, menegakkan keadilan, iqamatul adli. Yang ketiga, merealisasikan kemaslahatan, al-maslahah. Orientasi tersebut tidak hanya bermanfaat bagi manusia dalam jangka pendek dalam kehidupan duniawi, tetapi juga harus menjamin kebahagiaan kehidupan di akhirat yang kekal abadi, baik yang berupa hukum-hukum untuk menggapai kebaikan dan kesempurnaan hidup, maupun pencegahan kejahatan dan kerusakan dalam kehidupan. Begitu juga yang berkaitan dengan kepentingan hubungan antara Allah dengan makhluknya maupun kepentingan orientasi hukum itu sendiri. Baiklah kawan-kawan, mungkin inilah yang bisa saya sampaikan sebagai presentasi pada hari ini, kelompok yang pertama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baiklah kawan-kawan, jika ada di antara kawan-kawan yang ingin bertanya, saya persilahkan dengan senang hati. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.